Mer, lagi ngapain? Pagi-pagi udah ngeliatin market, kayak kurang kerjaan aja. Iya nih, aku bingung nih. Di SMK Negeri 7 ini kok gedungnya luas banget ya? Masa kamu nggak tahu? Di SMK 7 ini ada 5 jurusan. Yang pertama akomodasi perhotelan, broadcasting, multimedia, pekerja sosial, sama patiseri. Wah, kamu pintar juga ya. Iya dong. Tapi masih bingung nih aku. Kira-kira kegiatannya tuh setiap jurusannya gimana ya? Kamu mau tahu aja apa mau tahu banget? Gimana kalau misalnya kita langsung tanya ke kepala sekolah aja, biar teman-teman di rumah juga udah pada tahu. Boleh juga tuh. Halo teman-teman, aku Farah. Aku Mary. Nah teman-teman, Mary ini masih bingung jurusan apa aja yang ada di SMK 7 ini. Teman-teman juga pada bingung kan? Yuk ikutin kita. Yuk. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Bapak. Maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, silakan boleh. Begini Pak, ini teman saya belum paham tentang SMK Negeri 7 Surakarta ini. Bagaimana sebenarnya awal mula berdirinya SMK Negeri 7 Surakarta ini dan Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah di SMK ini? SMK Negeri 7 Surakarta ini dulu pada mulanya pada tahun 4 September tahun 1949 itu namanya SPK. Jadi nama awalnya SPK. Kemudian pada 1 Agustus tahun 59 ini menjadi SPSA. Kemudian setelah SPSA baru mulai 1 Januari 76 namanya sekolah SMPS, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial. Mungkin sampai di sini ini masyarakat sudah banyak yang tahu kalau ini dulu namanya SMPS. Nah, baru setelah tahun 97 itu setelah ada penamaan itu dulu hanya ada 2, SMU dan SMK. Nah, maka SMPS itu beralih menjadi SMK Negeri 7 Surakarta. Dari awal berdirinya ini sudah saya kepala sekolah yang ke-7. Jadi mudah-mudahan membawa berkat tersendiri, ini kepala sekolah yang ke-7 di SMK 7 begitu ya. Nah, kami menjalankan tugas di sini baru ini jalan tahun yang ketiga ini. Lalu ada berapa jurusan di SMK Negeri 7 ini, Pak? Pada awalnya dulu waktu SPS itu kan hanya ada pekerjaan sosial, itu berlanjut sampai SMPS. Pada tahun 2004 itu kan setelah diadakan bahwa SMK itu boleh membuka jurusan baru, maka mulai tahun 2006 itu dari yang tadinya hanya ada jurusan pekerjaan sosial kemudian ada 2 jurusan lagi, yaitu multimedia dan akomodasi perhotelan. Nah ini jadi sehingga ada 3. Kemudian dari tahun ajaran 2011-2012 ini kemarin SMK Negeri 7 Surakarta menambah 2 jurusan baru, yaitu jurusan Boga Patisserie dan jurusan Broadcasting. Patisserie ini agak berbeda dengan Boga. Kalau patisserie itu kan nanti cenderung ke ini jenis-jenis kue dan sebagainya. Ini tidak akan lapuk, tidak akan usang dimakan usia. Terus kemudian untuk yang broadcasting itu juga begitu, dengan perkembangan telekomunikasi yang pesat, nanti jelas seperti TV dan sebagainya kan tidak akan surut, pasti akan berkembang. Sekarang aja kita lihat banyak TV-TV swasta yang bermunculan. Nah, dia akan membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli syuting, yang ahli memproduk kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan dari pelaksanaan di pertelevisian itu. Oh begitu Pak, kalau begitu saya sama Farah meminta izin melihat-lihat di SMK ini, di setiap jurusan dan ekstrakurikuler yang ada di SMK ini.
Boleh Mbak, dipersilakan. Nanti silakan mengelilingi area di SMK Negeri 7 Surakarta kemana saja yang enggak kau suka. Ya udah Pak, kalau begitu saya sama Mary permisi dulu. Assalamualaikum Pak. Nah, gimana Mer? Kamu udah paham kan tadi yang dijelasin sama Bapak Kepala Sekolah? Iya nih, aku sekarang udah tahu tentang jurusan di SMK Negeri 7 ini loh. Nah, gimana kalau lebih jelasnya lagi kita lihat-lihat jurusan atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini? Boleh juga tuh. Tapi sekarang kita bagi tugas ya, kamu ke sana, ke situ. Oke deh, Dadah. Halo teman-teman, kembali lagi nih sama Farah. Nah, kali ini Farah mau tanya-tanya jurusan akomodasi perhotelan. Penasaran kan? Farah yuk! Akomodasi perhotelan itu sendiri apa ya maksudnya? Kita mempelajari semua yang berhubungan dengan perhotelan. Jadi tidak hanya apa itu yang ada di dalam hotel, enggak, tapi apa yang bisa dilaksanakan di hotel, baik itu acara maupun fasilitas yang ada di hotel. Nah, kemudian Ibu sendiri sudah berapa lama menjadi kepala jurusan di jurusan ini? Saya sudah 3 tahun. Nah, lalu manfaat apa saja yang didapatkan murid untuk memilih jurusan akomodasi perhotelan ini? Insya Allah kita bisa menciptakan semacam sumber daya manusia SDM yang profesional, yang bisa tidak hanya berpaku pada lapangan pekerjaan yang ada, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Contohnya membuat eskarting ini bisa dijual lepas. Banyak keterampilan yang berhubungan dengan perhotelan ataupun event yang diselenggarakan di hotel. Nah, teman-teman, itu tadi bincang Farah dengan kepala jurusan akomodasi perhotelan. Karena hari ini Farah mau lihat-lihat jurusan podcast. Penasaran kan? Kemana lagi yuk? Silakan. Saya akan menanyakan tentang jurusan Texas ini. Bagaimana bentuk praktek yang dilakukan oleh jurusan Texas ini? Untuk jurusan perawatan sosial ini belajar bagaimanakah mendampingi, menggantikan orang tua yang bekerja. Siswa pekerja sosial ini berusaha memotivasi, menghibur bagaimanakah anak itu bisa berperan seperti anak yang lain. Nah, disitulah peran pekerja sosial. Lalu di dalam jurusan Texas ini siswa dapat mempelajari apa saja ya Bu yang masuk dalam jurusan Texas ini? Jadi mereka di bangku sekolah itu sudah mendapatkan teori-teori bagaimanakah menangani anak yang murung misalnya. Nah, di sini di lab ini kita terapkan antara teori di kelas dengan di lapangan di laborat ini apakah sinkron. Nah, mereka adalah menerapkan teori-teori yang mereka dapat di kelas. Maaf, saya mau tanya satu lagi pertanyaan Bu. Lalu ruangan pekerjaan yang didapatkan oleh Texas ini? Oh iya, ruang pekerjaan jurusan pekerjaan sosial itu adalah luas sekali. Ya. Yang pertama yaitu di Departemen Sosial sebagai pegawai negeri. Iya, itu selalu dibuka setiap tahunnya. Ya.
Kemudian yang kedua, di yayasan swasta sosial. Yayasan sosial swasta itu semua lembaga sosial yang ada di Solo itu bisa menerima alumni tamatan jurusan perawatan sosial ini. Nah itu. Kemudian kalau ternyata akan lepas dari masalah sosial yang mereka tekuni, ini bisa diterima di semua bidang apa saja, diakui sesuai dengan ijazah SMTA. Sekarang ini jurusan pekerjaan sosial Mbak, itu ada beasiswa jurusan sekolah langka, ya jurusan langka. Jadi pekerjaan sosial ini di Indonesia merupakan jurusan langka. Baru saja ini, belum diproses ini, ada dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung itu memberikan kesempatan beasiswa untuk 3 siswa yang mereka menduduki yang potensi dan menduduki ranking. Setelah lulus dari jurusan perawatan sosial ini, mereka dapat melanjutkan kuliah atau dapat menjadikan seorang pekerja sosial yang profesional. Ya, terima kasih Bu atas waktunya dan saya sudah mengetahui tentang jurusan Texas ini. Iya, sama-sama. Halo teman-teman, kembali lagi nih sama Farah. Nah, kali ini Farah mau jalan-jalan ke jurusan SMK 7 ini. Penasaran kan gimana? Tapi yang pertama, jurusan ini adalah jurusan patiseri. Penasaran kan? Ikuti Farah yuk! Ya, apa yang bisa saya bantu? Sebelumnya, Nama saya Desmawati. nah Ibu Desma, ngomong-ngomong Ibu sudah berapa lama membuka jurusan ini dan sudah berapa lama jurusan berjalan? Ya, jadi untuk SMK Negeri Surakarta membuka program studi keahlian patisserie itu sejak tahun pelajaran 2012-2013. Jadi ya sudah berjalan setengah tahun. Kemudian patiseri itu sendiri apa Ibu? Ya, jadi untuk patisserie sendiri itu sebenarnya dari program studi keahlian tata boga, kemudian lebih dispesifik menjadi patisserie atau pastry. Jadi untuk pastry itu adalah anak-anak yang nantinya akan memproduk kue-kue dan roti. Nah, kemudian apa yang didapat anak-anak untuk memilih jurusan ini? Ya, jadi anak-anak yang memilih patisserie itu tidak salah. Jadi mereka sangat tepat memilih jurusan ini sehingga mereka nanti diberikan pembelajaran tentang kue dan roti sehingga nantinya akan menjadi baker-baker atau ahli kue dan roti. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Selamat siang. Ya. Nah, teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya dengan Kapro jurusan patiseri. Ternyata di SMK 7 ini tidak hanya patiseri saja. Jangan kemana-mana, ikuti Farah terus ya. Halo teman-teman, kembali lagi nih sama Farah. Tadi kan kita udah
lihat nih jurusan Patisserie. Nah, sekarang ini jurusan baru juga loh, namanya broadcasting. Penasaran kan broadcasting itu apa? Ikuti Farah yuk. Ngomong-ngomong ini sudah berapa lama mendirikan jurusan ini dan sudah berapa lama berjalan? Kalau untuk jurusan ini baru saja dibuka, mulai program ajaran baru kemarin tahun 2012, sekitar bulan Juli. Nah, kemudian broadcasting itu sendiri apa, Bu? Broadcasting itu sendiri artinya penyiaran. Jadi dia penyiaran lebih, kalau di jurusan broadcasting SMK 7 ini artinya penyiaran pertelevisian. Yang masuk dalam jurusan broadcasting ini dia mempelajari tentang jurusan pertelevisian. Nah, kemudian manfaat apa yang didapatkan oleh anak-anak untuk memilih jurusan ini? Anak-anak yang masuk di dalam jurusan broadcasting dia bisa mempelajari tentang bagaimana menjadi kameramen, bagaimana menjadi penulis naskah dan yang lainnya. Jadi anak-anak diajarkan memproduksi sebuah program acara pertelevisian atau sebuah film di balik layar. Nah, kalau misalnya sudah lulus dari sekolah ini, mereka bisa menjadi apa? Mereka bisa bekerja di sebuah stasiun televisi yang dimana di SMK jurusan broadcasting ini kan sudah diajarkan kameramen, penulis naskah, sama halnya dengan di stasiun televisi. Stasiun televisi juga ada seperti ini. Kalau begitu terima kasih Bu waktunya, maaf mengganggu sebentar. Nah teman-teman, itu tadi kita udah lihat nih jurusan akomodasi perhotelan, patisserie, dan jurusan broadcasting. Kira-kira Mary lagi ngapain ya? Penasaran kan? Mari yuk! Multimedia merupakan salah satu kompetensi yang ada di SMK Negeri 7 Surakarta. Jadi pembelajaran yang ada di kompetensi multimedia itu merupakan pembelajaran tools maupun software multimedia update. Kita katakan update di sini adalah mengikuti perkembangan dari zaman yang ada. Jadi pembelajarannya meliputi yang Anda lihat di sini, ada fotografi, kemudian ada video editing, kemudian ada video shooting, kemudian ada 2 dimensi ataupun 3 dimensi modeling, kemudian ada lagi untuk yang desain grafis, kemudian ada animasi. Lalu bentuk praktek dalam jurusan multimedia ini bagaimana? Oke, kita untuk 30% itu teori dan 70% itu meliputi praktek ya. Jadi praktek kita langsung praktek di lapangan. Kalau misalnya kita praktek di komputer, jadi editing maupun komputer grafis, itu kita langsung masuk ke laboratoriumnya. Kemudian kalau kita fotografi, kita ke studio foto. Kemudian kalau di video, kita masuk ke video. Jadi kalau misalnya anak dokumentasi, berarti anak pembuatan video dokumentasi, dokumenter. Kemudian kalau misalnya pembuatan film fiksi, berarti anak praktek langsung di lapangan, pembuatan film fiksi. Nanti ada contoh pembuatan film fiksi di luar, gitu. Lalu apa yang didapatkan oleh siswa jika masuk dalam jurusan multimedia? Oke, kalau misalnya anak maksud di jurusan multimedia, mereka akan menguasai software, kemudian audio video,
audio video editing maupun audio video praktek. Kemudian anak juga bisa menguasai fotografi, pembuatan animasi. Jadi yang di hasil akhirnya nanti adalah mereka bisa membuat iklan layanan masyarakat, company profile, jadi profil sekolah ataupun profil perusahaan. Kemudian bisa membuat film animasi, film dokumenter, film fiksi. Kemudian ada tutorial pembelajaran interaktif. Oh, terima kasih Bu atas waktunya. Saya sudah mengetahui tentang itu. Terima kasih. Kamu tuh dicariin dari tadi ternyata di sini ya. Ya maaf, habis aku tadi lapar sih, jadi langsung aja mampir ke kafe SMK Negeri 7 ini. Gimana jalan-jalan kamu tadi, seru nggak? Seru dong, aku tadi udah ke jurusan Backsoft sama multimedia. Kamu gimana? Aku juga udah, aku tadi ke jurusan broadcasting, APH, patisserie. Pokoknya di sini seru-seru deh. Oh iya, udah waktunya pulang sekolah nih. Gimana kalau kita pulang? Iya, tapi kita pamit dulu ya sama teman-teman. Oh ya teman-teman, pesan dari kita, daripada bingung pilih sekolah, mending sekolah di SMK Negeri Surakarta aja. Di sini seru-seru loh. Oke teman-teman, SMK Negeri 7 Surakarta Jaya.